Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini, pertemuan yang keempat, kita akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelum membahas klasifikasi, perkenalkan ini adalah Bapak klasifikasi atau Bapak taksonomi yang bernama Carolus Linnaeus. Beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan dasar-dasar klasifikasi yang berasal dari Swedia. Beliau mengelompokkan makhluk hidup dalam dua kelompok, yaitu hewan dan tumbuhan. Ia juga melakukan klasifikasi dengan membuat tingkatan takson dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang klasifikasi dan tujuan klasifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi itu? Klasifikasi yaitu suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Nah, contohnya di kebun binatang sangat banyak sekali macam-macam hewan. Maka dari itu, hewan dikelompokkan berdasarkan ciri yang dimiliki. Selanjutnya, tujuan klasifikasi yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup tersebut. Ada tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi, ada 4. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Selanjutnya, setelah mendeskripsikan, maka kita akan mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup tersebut. Setelah kita mengetahuinya, kita dapat memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berikutnya ada dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri dari bentuk atau yang disebut dengan morfologi dan alat dalam tubuh yang disebut dengan anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaatnya, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Ciri makhluk hidup: bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Bernafas adalah menghirup dan mengembuskan udara. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Hewan ada yang bernafas menggunakan paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Contoh hewan yang bernafas dengan paru-paru adalah sapi, ayam, kambing, dan lain-lainnya. Hewan yang bernafas dengan insang adalah ikan mas, ikan bandeng, ikan hiu, dan lain-lain. Ada juga hewan yang bernafas dengan kulit, yaitu cacing. Katak juga bisa sih, tapi katak bisa bernafas dengan permukaan kulit dan paru-paru. Sedangkan ada hewan yang bernafas dengan trakea, yaitu lebah, belalang, dan semut. Belalang, lebah, dan semut termasuk kelompok binatang insekta atau serangga. Tumbuhan juga bisa bernafas loh. Tumbuhan bernafas dengan stomata.
Stomata terletak di permukaan atas atau bawah daun. Tumbuhan juga bernafas dengan lentisel yang ada di batang. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah makan. Manusia bisa makan hewan, contohnya daging ayam. Enak. Manusia juga makan tumbuhan, contohnya sayur bayam. Sehat dan kuat lagi. Hewan, ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan seperti kelinci, sapi, kambing, dan lain-lainnya. Ada juga hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging seperti anjing, elang, harimau, dan lain-lainnya. Ada juga hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan seperti ayam, bebek, tikus, dan lain-lainnya. Tumbuhan bisa memasak makanan sendiri yang disebut fotosintesis, yang terjadi di daun pada siang hari dan memerlukan cahaya matahari. Ciri makhluk berikutnya adalah bergerak. Bergerak untuk mencari makan dan menghindari musuh. Manusia berjalan, berlari dengan kaki. Hewan seperti ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya. Burung terbang menggunakan sayap. Burung unta tidak dapat terbang tetapi bisa berlari menggunakan kakinya dengan kecepatan hingga 70 km per jam. Tumbuhan juga bergerak. Akan tetapi, gerak tumbuhan tidak seperti gerak manusia dan hewan. Contoh gerak tumbuhan misalnya tumbuhan putri malu yang mengatuk daunnya setelah disentuh. Selain itu, gerakan tanaman anggrek yang mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah tumbuh. Manusia tumbuh dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Hewan juga mengalami pertumbuhan. Contohnya, telur bebek menetas menjadi anak bebek. Anak bebek akan tumbuh menjadi bebek dewasa. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Vivipar yaitu melahirkan, dan ovovivipar bertelur melahirkan. Tumbuhan juga berkembang biak. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji tumbuhan terdapat di dalam buah. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Jika kalian melihat cahaya yang menyilaukan, kalian akan menutup mata. Kulit kalian akan memerah jika terkena panas. Siput akan menyembunyikan tubuhnya jika kita sentuh atau terkena cahaya matahari secara langsung. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Selanjutnya ada klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker.
Ia mengklasifikasikan 5 kingdom yang terdiri dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Pertama, kelompok Monera. Kelompok Monera ini memiliki ciri yaitu prokariotik atau tidak memiliki membran inti, bersel satu, berukuran mikroskopis, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya adalah bakteri dan alga biru. Yang kedua, ada kelompok protista. Kelompok protista ini ada yang menyerupai hewan dan tumbuhan. Kalau yang menyerupai hewan namanya protozoa, yang menyerupai tumbuhan namanya alga. Protista ini memiliki membran inti yang disebut dengan eukariotik. Contoh protista ini ada amoeba, euglena, dan paramecium. Ada kelompok fungi atau jamur yang memiliki ciri tidak dapat berfotosintesis sehingga tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Tetapi jamur ini memperoleh makanan dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup yang lainnya. Berkembang biak dengan spora, hidup secara saprofit, tubuhnya tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa, memiliki membran inti. Yang keempat, ada kelompok tumbuhan atau yang disebut dengan kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini terdiri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ciri-ciri tumbuhan yaitu berfotosintesis sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri, berklorofil, memiliki membran inti, dan memiliki dinding sel. Berikut ini ada klasifikasi dari kingdom Plantae. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ini contohnya adalah lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Contohnya ada suplir, paku tanduk rusa, semanggi, dan paku ekor kuda. Yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ini ada dua macam, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Ini penjelasan dari tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ada dua, yaitu berbiji terbuka atau yang disebut dengan Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup yang disebut dengan Angiospermae. Yang pertama, Gymnospermae itu memiliki ciri berakar tunggang, batang dan akar memiliki kambium serta memiliki daun tebal dan kaku. Alat reproduksinya berupa strobilus, biji dilindungi oleh daun buah. Contohnya ada pinus, cemara, dan pelinjo. Yang kedua ada Angiospermae. Ini cirinya berakar serabut ataupun tunggang, batang dan akar berkambium serta memiliki pertulangan daun sejajar melengkung, menjari, dan menyirip. Alat reproduksinya berupa bunga. Contohnya ada anggrek, kamboja, padi, jagung, mangga, dan mahoni. Berikut ini tumbuhan berbiji tertutup. Itu ada dua kelas, yaitu ada monokotil dan dikotil. Kalau monokotil itu tumbuhan berkeping satu, kalau dikotil tumbuhan berkeping dua. Yang pertama, monokotil itu memiliki ciri yang pertama itu memiliki kotiledon berjumlah satu, berakar serabut, batangnya tidak berkambium sehingga tumbuhan itu tidak tumbuh besar. Bentuk tulang daunnya sejajar dan melengkung. Jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Yang kedua dikotil atau tumbuhan yang berkeping 2. Ini memiliki ciri yaitu memiliki kotiledon berjumlah 2, berakar tunggang, batang memiliki kambium sehingga tumbuhan tersebut dapat tumbuh besar. Bentuk tulang daun ini menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga itu kelipatan 2, 4, dan 5. Ini adalah kelompok animalia atau kelompok hewan
yang terdiri dari dua, yaitu invertebrata dan avertebrata. Kalau invertebrata tidak memiliki tulang belakang, kalau avertebrata itu memiliki tulang belakang. Invertebrata yang pertama itu ada porifera. Ini tubuhnya berpori seperti ada lubangnya, memiliki rangka, tubuh warnanya beragam, hidupnya di air laut. Yang kedua ada Coelenterata, itu memiliki ciri memiliki alat pelindung diri. Tubuhnya berongga, hidup di laut, tubuhnya berbentuk polip dan medusa. Itu contohnya ada ubur-ubur. Selanjutnya ada Platyhelminthes, memiliki tubuh pipih dan tidak bersegmen atau beruas. Memiliki mulut tetapi tidak memiliki anus. Selanjutnya ada Nematelmintes, yaitu memiliki tubuh bulat panjang seperti benang dan tidak bersegmen. Tubuh ini memiliki mulut dan anus, hidup bebas dan ada yang parah. Selanjutnya ada Annelida, Moluska, Echinodermata, dan Arthropoda. Annelida itu memiliki tubuh bersegmen seperti gelang, memiliki mulut dan anus, hidupnya di air tawar dan air laut. Moluska ini memiliki tubuh lunak, contohnya adalah siput. Nah, ini tubuhnya umumnya dilindungi oleh cangkang, kecuali gurita dan cumi-cumi. Hidupnya itu di darat, air tawar, dan air laut. Selanjutnya ada Echinodermata. Ini tubuhnya dilindungi duri, memiliki rangka luar dari zat kapur. Hidupnya di laut. Ini contohnya ada bintang laut. Selanjutnya ada Arthropoda. Ini memiliki kaki berbuku-buku. Tubuh dilindungi oleh rangka luar dari zat kitin. Umumnya tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Ini contohnya adalah kepiting. Ini ada hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Yang pertama ada Pisces. Ini contohnya ikan pari yang memiliki ciri berdarah dingin, bernafas dengan insang, badannya bersisik dan berlendir, berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ada amfibi. Ini cirinya berdarah dingin, hewan dewasa bernafas dengan paru-paru. Kalau hewan yang masih muda itu bernafas dengan insang. Kulitnya lembab, berkembang biak dengan bertelur. Hidupnya di darat dan di air, contohnya adalah salamander. Ada hewan reptil. Ini ciri-cirinya berdarah dingin, bernafas dengan paru-paru, kulitnya bersisik dan kering, berkembang biak dengan bertelur. Hidupnya ada yang di darat dan di air. Ada aves atau burung. Ini ciri-cirinya berdarah panas, bernafas menggunakan paru-paru, tubuhnya dilindungi oleh bulu, memiliki paruh, berkembang biak dengan bertelur. Hidupnya itu ada di darat, alat geraknya berupa kaki dan sayap, contohnya adalah angsa. Sekian, terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.